Kalau kamu sudah memiliki pengetahuan, maka kamu akan memiliki rasa kasih dan sayang. Jadi setelah alimul ghaib wasyahadah, War-Rahmanur Rahim. Kalau kamu sudah War-Rahmanur Rahim, setelah alimul ghaib wasyahadah, baru kamu mencalonkan diri atau kamu otomatis diangkat jadi pemimpin untuk menjadi Malik. Kan itu. Wallahul malikul wal malikul kudus. Kalau kamu sudah jadi Malik, kamu yang kudus. Kudus itu 5 ya 5. Bener ya bener. Uang di sini ya di sini, jangan di situ. Kudus itu suci. 4 kali 4 16, 5 kali 5 25. Masih ditodong senjata tetap selawe. Betul tak? Kok kayak duit piro ae tetap selawe. Ya diterima duitnya, cuman tetap selawe. Aneh wong Jawa kalah iki. Musuh wong Jawa. Ya iki 26 ya kita kayak ijazah ini. Diterima. Piro selawe. Duit es gak terima lagi, lah urusan sejen. Itu jadi Anda harus kudus. Ini tafsir aja, tadabbur saya. Kudus. Kalau kamu kudus, maka kudus itu tidak hanya soal duit, tapi soal ketepatan policy. Jangan cuma ngomong boleh demo asal jangan anarkis. Lho itu kalimat ke zaman Raja Namrud biyen kalimat iku. Klise iku wis diadruk mbok ping 1000 iku. Oh, iki arek demo bapak-bapak kula bedol dhewe ngono ta atine. Bukan, ini anakmu, rakyatmu akan bertengkar satu sama lain, ya enggak? Podo-podo taksi, cegat-cegatan, tendang-tendangan, betul enggak? Ini anak-anakmu, rakyatmu akan bertengkar horizontal. Poinnya bukan demo dan anarki. Poinnya adalah apa yang salah dengan polisi negara ini? Kok tidak segera ada antisipasi? Tidak ada kepemimpinan. Kalau ada kepemimpinan kan ada yang namanya pengayoman, apa mana? Angon, sing dingon iku sak golongan tak kabeh. Dadi nek ana wedhus gaprek ngono kan membela salah satu apa dingon ya apa carane gak gaprek-gaprekan. Sebab aku pengalaman nang wedhus. Gitu loh. Nah, bukti itu tidak ada kepemimpinan, oke ya. Tak singkat aja yang 14 Asmaul Husna. Jadi kalau kamu sudah Malik, kalau kudus, kamu akan membuat salam, kamu akan menciptakan keselamatan semua pihak. Tidak ada urusan kafir, tidak ada kafir. Nanti dulu ini soal kata kerja, bukan kata benda, bukan soal identitas. Jangan keliru. Kalau Anda salam, Anda sudah menyelamatkan, polisinya menyelamatkan. Ada penggusuran pun sudah dipersiapkan sebelumnya. Kayak di Jogja zaman Pak Eri Yudianto itu. Kelidian dibangunin gedung dulu, ditawari, dijak diskusi, dijak ngerasa nong, kena gak seneng gak apa-apa, metuwo. Jadi semua dipersiapkan dulu. Ya, itu namanya saling menyelamatkan. Kalau kamu berlaku kudus dan menyelamatkan semua pihak satu sama lain, maka kamu akan mukmin. Kamu adalah orang yang dipercaya dan orang yang percaya. Gitu ya. Terus muhaimin, maka kamu bisa memelihara stabilitas. Katakan ini ya. Terus aziz, karena kamu itu kudus, kamu salam, kamu mukmin, maka dan kamu muhaimin, maka kamu aziz. Maka kamu kuat, tidak perlu dijaga siapa-siapa, kamu tetap kuat. Tidak perlu pencitraan, tidak perlu bantuan siapa, kamu tetap kuat. Kalau kamu bertahan kuat karena terus menerus kudus, terus menerus salam, mukmin, muhaimin, maka azizmu akan meningkat menjadi jabbar. Engkau tidak hanya kuat, tapi engkau gagah perkasa sebagai pemimpin yang dicintai. Jabbar. Terus ba'da jabbar, mutakabir. Mutakabir ini jangan, mutakabir ada subjek yang mentakaburi, yang takabur. Takabur ini haknya Allah. Cuman saya mentadaburi, takabur itu ini loh. Kamu punya masalah, kamu mentakaburi masalah, ngerti? Kamu gedeni masalah gede tapi aku lebih gede, kata apa kok? Ngono lho, ngerti ya? Mentakaburi masalah, bukan mentakaburi orang lain. Kamu harus takabur kepada dirimu sendiri, betul enggak?
Kon aja sombong-sombong kok. Kon taat kon karo aku. Aku duwe iman nang Gusti Allah, kon kudu taat. Nafsu taat karo aku. Itu namanya kamu mentakaburi diri sendiri. Itu namanya mutakabbir. Itu takabur lah kira. Terus subhanallahu amma yusyrikun. Nah baru nanti wallahul khaliqul, maka Anda akan jadi orang yang kreatif betul menciptakan fenomenologi. Baru Anda menata, musawir Anda memperindahnya, kan gitu dan seterusnya. Pokoknya intinya saya ngambil soal kepemimpinan dari surat Al-Hasr ini, awalnya adalah pinter, mengetahui. Loh bertentangan dong sama An-Nabi Al-Umi sama Abdan Nabi. Oh ternyata tidak. Karena alim di situ adalah alimul ghaib, bukan alimud dunya, bukan alimul ilmi, bukan alim yang lain-lain, tapi mengetahui sesuatu yang gaib. Yang gaib itu apa? Kuntilanak. Enggak. Yang gaib adalah aktivitas dinamis setiap orang untuk menembus sesuatu yang sebelumnya dia belum tahu. Gak usah alimul ghaib ingin lho, muta'alimul ghaib, nek menungso muta'alim ya, mempelajari, nek Allah alim. Ya, maksudnya kon ngecek ghaib tak gak ngarepmu. Ghaib tak gak? Anakmu sekolah ghaib tak gak kok nilainya piro. Jadi kamu dinamis menembus kegaiban itu. Iki kok tadi tak gak aku. Ghaib tak gak? Ghaib. Aku takon, meneh ghaib tak gak? Sing gak gaib apa? Kon mati tak gurung meneh. Gaib. Sing gak gaib apa di dunia iki? Kon percaya karo sing ketoke gak gaib iki? Ternyata gaib kabeh. Jadi muta'allimul ghaib. Jadi oh iki kok ngene, iki kok ngene, iki kok ngene, iki kok ngene. Oh makanya ada futurologi, ada faltandur nafsu ma qaddamat lighad, gitu. Dengan diawali ittaqullah, summa ittaqullah lagi setelah qaddamat lighad. Jadi selalu ada dialektika, takwa melihat ke depan, takwa melihat ke depan. So kalau takwanya tidak rutin dan tidak acak, maka melihat ke depannya akan berawur. Gitu teman sekalian. Oke. Jadi kira-kira seperti itu. Nah, yang sekarang kita harus cari pulang dari sini adalah kira-kira nek dadi pemimpin iku muatane kudu apa ae. Jadi sekarang kita lebih ngomong kualitatif. Pintere tapi api tapi nek goblok ya apa? Angel lah ya. Ya nek wong Jawa yang ngene iku, tak kopi nggih nek asal kali-kali ini. Kita nggih kopi lah ngono. Pinter tapi yen saken nggih pinter nggih. Sik nek upama kepeksane ana sing pinter tapi gurung karuan apik, ana sing apik tapi gurung karuan pinter, milih sing ndi? Tetap milih apik ngono ya. Milih apik. Nah, wong apik adalah orang yang punya itikat baik dan dihidayai oleh Allah untuk alimul ghaib atau muta'alimul ghaib. Pemimpin perlu hidayah Allah enggak? Meskipun pemimpin rumah tangga, meskipun pemimpin atas dirimu masing-masing, kan ini dirimu masing-masing kan rakyatmu juga. Engkau adalah rakyatmu, engkau adalah pemimpin dari rakyat yang sebenarnya adalah dirimu sendiri. Kamu perlu nggak kegaiban? Dirimu gaib nggak? Gaib, gaib nemen deh. Nah untuk hal-hal kegaiban yang tingkat ringan, periksa nang lab, ya dah? Itu untuk menembus kegaiban sing ringan-ringan. Ya terus kok oh kon kena virus lupus, kok kena virus apa? Iku kan cara mengecek iya tak gak ya apa? Nah virus ono obate gak ono obate. Nah sing gak ono obate iku sing gampang. Karek pasrah nang Gusti Allah enak aja. Nek sing ana iku terus opname ngene-ngene malah angel iki. Sing gak ana obate iku sing enak. Lah bener ta kaya. Sebab langsung nek ngene mboten enten obate ta mriki ya apa terserah sampean pun. Ngono malah gak ana biayane tuh. Ya. Kita mboten. Wis ngerti kan saiki rahasiane urip. Luwih enak ngono iku. Gitu loh. Ya nek kon markesot, di markesot ana tak kene wong. Ya nek markesot. Nang rumah sakit diobati tambah batul kabeh soal obat mulai gak gelem bayar.
Satpam nguber, Pak sampean tadi belum bayar. Bayar apa? Sampean berobat. Ayo masuk berobat nang kantor polisi ya rene ya. Kita belum bayar. Bayar tuh pakai apa? Ya pakai uang. Lah saya kan enggak punya uang kok disuruh bayar. Sampean utak sampean ndek endi? Ditambah digoblok-goblok nang rumah sakit. Ya nek sampean kendel koyo markesetnya ya apik. Gitu. Nejo sih. Tambah digoblok-goblok mulai koyo blondang. Blondang utang lamut kartolo. Gurung nyaur malah rabi meneh. Kartolo muring-muring kon niku utang gak nyaur malah rabi meneh. Kon ku ya apa sono kanca rabi meneh gak ngewangi malah lagi utang. Ya apa kan coba. Lak tepak wong Surabaya iki wis. Sing kene kudune hak muring-muring malah diuring-uring. Oke, jadi teman-teman sekalian, kualitatif yang kita omongkan sekarang kualitatif kepemimpinan baik atau pinter, dan ternyata tidak bertentangan antara fakta Rasulullah an-Nabi al-Umi dan abdan Nabi tadi dengan alimul ghaib wa syahadah. Karena ini kan terbukti setelah demo taksi kemarin kan pemerintah tidak alimul ghaib. Pemerintah tidak mengerti apa yang akan terjadi. Seharusnya mereka bisa simulasi dong. Belum lagi kalau Anda ngomong bahwa Anda harus ngerti peta modalnya, itu kantornya di mana itu? Berbasis online itu kantornya di Jakarta, apa di Amerika, apa di Cina, apa di mana? Di sini ini kantor pusatnya atau unitnya saja, cabangnya saja. Nah ini urusannya bukan hanya soal taksi dan online. Ini urusannya adalah satu sistem besar, termasuk Ahok. Anda jangan melihat Ahok dengan fokus Ahok. Ahok itu hanya bagian kecil dari satu rancangan besar. Anda harus melihat secara long shoot. Ngerti long shoot? Memotret dari jarak jauh. Cuman gini, saya ralat sedikit. Kayaknya Anda tadi menyebut Ahok kafir, saya nggak setuju deh. Ahok bukan kafir kok. Dia percaya Tuhan. Dia musyrik. Dan munafik. Bukan kafir. Kenapa munafik? Karena dia kan memuji Quran dan dia mengecam agamanya sendiri. Loh, kalau memang kamu setuju sama Quran ya kamu. Kalau tidak, lihat apa sih kan? Nah, kata munafik ini yang dihindarkan oleh media massa. Karena seluruhnya itu kemunafikan. Ngakuni demokrasi padahal duduk, ngakuni pembangunan padahal duduk, ngakuni infrastruktur padahal itu bukan soal infrastruktur, itu kan cuma buangannya namanya infrastruktur. Sesungguhnya adalah perjanjian modal besar internasional. Dan jangan dipikir terus aku setuju Ahok tak jadi gubernur DKI. Kan saya ini harus penasaran mau senjata pamungkas wis pokoknya gak oleh nek kafir ngono wis gak duwe gladi meneh situ iku tok gladine. Daripada apa tadi Pak? Daripada pemimpin muslim tapi korup, lebih baik pemimpin kafir tapi adil. Dan ngene iki sing aku sedih iku nemene wong Islam iku. Saene kae lho gak ono sing gak korup. Lah ngono sih. Nah, itu beneran apa pencitraan? Pencitraan. Jadi ingin rumah saya itu nggak ada urusan, nggak apa-apa kok, jadi apa saja. Doa saya tadi jelas kok. Ya Allah, berikanlah Republik Indonesia pemimpin yang kafir, strip musyrik, strip munafik, yang berbuat zalim kepada rakyatnya. Cek jelas arek-arek itu oleh gelut. Bahkan kalau kecil-kecil, ya Allah, hentikan semua acara-acara Islam di televisi nasional. Nah sing cilik-cilik gak apa-apa lah. Aswaja, TV Songo, ADTV, Do TV, cilik-cilik gak masalah. Cilik itu kan dia maafkan Allah. Cilik kok. Jadi masa kon melarat terus gak disepuro kan kabeh kan nemen sampean nonton dunya pun koyo ngoten jadi. Nopo sing kula niki njupuk nopo lah nggih ngotel-ngotel tok titik niku lho.
Jadi aku tetap pertimbangan saya asal orang di bawah, orang kecil kan saya selalu ladenin. Anda lihat sekretariat kami Kiai Kanjeng di Kadipuro itu pokoknya nek tekan desa ndiae itu 90% langsung iya, tinggal masalah teknis kan gitu. Tapi makin naik makin ditolak. Di atas bupati 95% ditolak. 5%-nya ini kalau ada sesuatu yang sifatnya memenuhi akhlak, memenuhi akidah, dan memenuhi silaturahmi, masih mungkin yang 95% diselamatkan oleh yang 5%. Tapi semakin rendah, semakin kecil, semakin kue iki abdan ya, kawula semakin saya mau. Dan kita ini kan mek nandur Mas mak iya nih. Pak Muzamil tadi mengatakan, loh apa kalau tidak nandur untuk mencapai kejayaan dunia? Lah apa aku jaya di dunia ini? Lalu jadi presiden pian-pian lah. Lagi apa ngele? Apa saya mau arek iku iso? Masa aku gak iso? Wah aku pian-pian. Kon SMA pian aku wis kok. Wah aku sing ngedukno Pak Harto. Dan Soeharto iso didukno mosok liyane gak iso. Masalahnya kan duwe alasan. Nek biyen ku lega lumayan iki ana buta iki. Nek saiki iki gak level ya gak. Boten monggo sampean mut mriko. Sepurane ya. Jadi Anda juga tidak usah memimpikan ada pemimpin yang sejati di Indonesia kalau itu lahirnya dari media massa, lahirnya dari mainstream, lahirnya dari peta modal yang sekarang membiayai negara kita, membiayai pemerintah kita. Dari situ tidak akan lahir pemimpin yang sejati. Dari situ hanya pemimpin plastik, pemimpin yang terbuat dari plastik. Yang beliau tadi mengatakan pemimpin imitasi, saya mengatakan imitasi. Tapi pokoknya pemimpin tidak begitu. Tapi gak apa-apa lah, monggo wow, gak sedih lah Indonesia kayak ngono iku. Cuman kalau Allah suruh aja meneh kok dikon ngringkes Indonesia, dikon delosor lo gelem. Delosor lo mlaku kene mbito. Kene mau jagung delosor gelem tak gak? Budal, cuman ya tutuk tuangan kuno enggak. Nyebut temen-temen kok. Campuran darah. Budal rek kaitan ya dan oleh 50 meter. Kempor. Sawangan kok nemu. Asal nopo sing ngeten iki kan. Ini temen lah sampean nih Pak. Mboten keliru redaksine ayat ini wow. Itu ya teman sekalian. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Manfaat Asmaul Husna dalam kehidupan sehari-hari. Apa yang menggetarkan dari ayat 22 sampai 24 dalam surat Al-Has? 3 ayat terakhir surat Al-Has ini full terdiri atas susunan Asmaul Husna. Kalau yang tekun mempelajari ilmu ketuhanan, tauhid dapat sampai pada 4 lapis pemahaman tentang Tuhan. Itu saja hasilnya jelas tidak sama dengan hakikat dan ma'rifat Tuhan. Yang dapat diketahui baru jejak pengetahuan, jejak ingatan, jejak harapan, jejak bayangan, dan jejak makna dari dan tentang Tuhan. Oleh karena itu, dalam beragama Islam sering disebutkan bahwa keberuntungan manusia di alam akhirat adalah ketika manusia bisa bertemu dengan Tuhan. Bertemu yang secara hakikat dan makrifatnya kita tidak tahu persis. Yang jelas di alam akhirat tiada kebahagiaan bagi jiwa manusia selain bertemu dengan Tuhan. Disapa, dilihat, ditemui, diridhoi,
dicintai dan dipanggil dengan lembut. Ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah irji'il ila rabbiki radliyatan mardiyah fadkhulil fi ibadi wadkhuli jannati, merupakan prakondisi menuju kondisi bertemu dengan Tuhan, bertemu dan menyaksikan dengan jiwa yang tenang. Kembali ke 4 lapis pemahaman tentang Tuhan. Lapis pertama adalah asmanya. Ini nyambung dengan lapis kedua, yaitu sifatnya. Terus nyambung dengan af'alnya dan nyambung serta menyatu dengan zatnya. Pemahaman seperti ini kemudian diadopsi dalam struktur pengetahuan tentang kekuasaan raja dalam kerajaan tempo dulu. Raja yang hidup dalam sistem kerajaan yang dinastik pada saat pelantikan diberi gelar berupa nama-nama yang hebat. Pemberi gelar ini merupakan simbol harapan agar raja itu memiliki sifat dan perbuatan yang sesuai serta selaras dengan gelar yang hebat tersebut. Untuk memikul beban nama dan sifat yang hebat, dan untuk memikul af'alnya atau potensi perbuatan yang hebat selaras dengan gelar hebat dan sifat yang hebat tersebut, maka seorang raja diberi kelengkapan sifat kandel. Untuk sebuah nama gelar, terdapat sebuah sifat raja yang sesuai dengan gelarnya. Dan untuk mengawal perilaku raja agar selaras dengan gelar dan sifatnya, maka ada pusaka sendiri. Jadi misalnya, seorang raja memiliki kesatuan gelar yang terdiri dari 9 nama, 9 sifat dan 9 perilaku utama, maka raja tersebut memerlukan 9 pusaka. Dari kesatuan gelar, sifat, perilaku, dan pusaka tersebut, seorang raja menghimpun potensi atau kesatuan kekuatan dari kekuasaannya sebagai raja. Kalau raja dalam kerajaan yang dinastik menginginkan kekuatan dan kekuasaan spiritualnya permanen, maka gelar, sifat, perilaku, dan pusaka dia akan dipermanenkan dalam arti dilestarikan dari generasi menuju generasi berikutnya. Paling kalau ada suksesi gelar sebagai password atau PIN kekuasaan diberi tambahan angka di belakangnya. Untuk Tuhan tentu tidak seperti itu, sebab sistem kekuasaan Tuhan tidak dinastik sehingga asma, sifat, af'al, dan zatnya permanen dengan sendirinya. Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Islam adalah zat yang bersifat beraf'al dan memiliki asma sebagai yang maha awal sekaligus yang maha akhir, yang maha lahir sekaligus yang maha batin. Asmaul Husna yang termaktub dan tersusun dalam ayat 22-24 surat Al-Hars oleh manusia dengan kemampuan dan ilmu alatnya yang terbatas bisa dibaca sebagai sesuatu yang menginformasikan kehadiran Tuhan dengan sebagai potensi dan kekuatan serta kekuasaan Tuhan sebagai Tuhan. Untuk keseluruhan potensi, kekuatan, dan kekuasaan Tuhan yang bisa dibaca manusia lewat informasi tentang Asmaul Husna yang lengkap dengan Asmaul Adlomnya kita tidak tahu persis. Dan sebagai ikhtiar untuk mencicipi nikmat yang tersembunyi di dalam makna Asmaul Husna, dalam 3 ayat terakhir surat Al-Hars teman-teman pernah menyajikan pertunjukan multi ekspresi terdiri atas gabungan seni puitisasi, terjemahan ayat Al-Quran, pembacaan qiraah
lukisan kaligrafi, musik instrumental, dan gerak indah tari pencak silat. Setahun belakangan ini, kita asyik dan prihatin menyaksikan berbagai peristiwa besar di muka bumi, baik dalam skala nasional maupun internasional. Kemudian berbagai peristiwa yang lebih besar dan lebih mendasar akan kita songsong puncak-puncaknya pada 2-3 tahun mendatang. Apakah yang akan bisa kita lakukan? Sesungguhnya kita tak usah menjadi futurolog atau ilmuwan komplit atau ahli nujum untuk yakin bahwa kita memang sedang menapaki ambang pintu gerbang hari baru sejarah peradaban umat manusia. Sebab sorot mata orang-orang di sekitar Anda, garis merah perilaku lingkungan alam dan manusia, bahkan takaran warna dan nuansa langit pada senja dan fajar hari adalah pelaku-pelaku perubahan tersebut. Saya bukan sedang bicara klinik atau alam gaib, sebab manusia itu khalifah, perkayasa. Jika wereng menyerbu sawah, jika kemarau molor atau hujan keliru musim, sesungguhnya bisa kita temukan sangkan paranya di dalam kerangka perkayasaan umat manusia atas realitas sosial dan realitas natur. Katakanlah hidup adalah permainan sepak bola di lapangan. Dewasa ini beberapa pemain bertabrakan, ada yang dijegal dari belakang, ada yang nakal tapi teriak bahwa ia dinakali, atau macam-macam lagi. Nanti jika pintu gerbang itu mulai kita masuki, akan ada semacam kekisruhan di wilayah tertentu dari lapangan. Pada saat itu Anda boleh menyiapkan sesuatu untuk memberi isi baru di wilayah-wilayah tertentu di lapangan. Dan kesiapan itu mestinya telah Anda rintis sejak hari ini, bahkan sejak kemarin-kemarin. Terserah apa konteksnya, bidangnya, stratanya, skalanya, apa dan siapanya, maupun jaringan-jaringannya. Oleh karena itu, apa yang bisa kita lakukan? Mungkin Anda seorang Muslim, Anda tahu bahwa Islam bukanlah perniagaan kapitalistik, dosa pahala. Anda tahu Quran adalah ilmu dan metode bagaimana bercocok tanam sejarah dalam kehidupan yang jatahnya cuma sekali. Ada ribuan cara untuk mendekati Quran, ada ribuan kerangka, metode, terminologi, acuan yang dikandung Quran itu sendiri untuk melihat dirinya sendiri agar Anda capai kesejahteraan perkawinan antar 4 titik. Allah, alam semesta, manusia serta ayat-ayatnya. Ada metode surah atau serat, ada terminologi juz, ada galaksi angka-angka, ada pembagian rasional ilmiah biasa, ada parsial kuantitatif, dan holistik kualitatif. Pokoknya tak terhingga jumlahnya dan bersifat memuai. Seperti halnya semua makhluk Allah, di dalam setiap terminologi itu Anda temukan bukan hanya surga dan neraka, tapi juga titik-titik refleksi tubuh manusia, filsafat gerak, sudut dan lingkungan, watak manusia dan kadal, politik semut, teknologi lebah-lebah, sakit mah atau apapun saja, hingga yang paling detail dari sistem-sistem nilai personal maupun sosial yang diperlukan manusia. Kalau Quran tak mengandung itu semua, jangan percaya bahwa ia wahyu dan bahwa ia semesta, ilmu bagi perjalanan sejarah manusia dan alam semesta. Di antara ketak terhitungan metode yang semakin memuai paralel dengan pemuaian perspektif kesadaran pikiran dan spiritualisme manusia itu, akhir-akhir ini di kalangan muslimin tertentu semakin populer
dipelajari dan dipakainya metode 7 ayat terakhir surat Al-Hajj. Dalam sebuah hadis qudsi, Rasulullah menyatakan bahwa itu merupakan ayat favorit Allah sendiri. Dengan demikian, ia pasti merupakan wanti-wanti yang teramat serius. Kita bisa melihat bersama hamparan 7 ayat tersebut tentang futurologis, kritik terhadap ateisme, ilmu pengetahuan, beserta efek destruktifnya, dialektika duniawi, ukhrawi, dan jarak sutra, surga neraka. Jaminan komprehensi keilmuan Quran yang kemudian dianomantikan melalui kosmologi ilmu tentang hakikat dan realitas yang pada penuturan substansial sebagian Ismaul Husna itu. Anda temukan segala macam acuan bagi setiap bagian iptek, ilmu politik dan perubahan, sampai pun ilmu gerakan bunga-bunga dan demokrasi manusia terhadap dirinya sendiri, terhadap tumbuhan, hewan, jin, para malaikat, dan Allah sendiri yang merupakan aktivitas kehidupan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.